Uz. Halo. Zup. Perjalanan kami mulai dari Ciputat menuju Kampung Sindang Barang, memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sudah sampai di Panyung, Parung. Halo semuanya, kalian sudah terdampar di mana nih? Halo teman-teman semuanya, kita tadi udah berangkat dari Ciputat dan sekarang udah sampai di Kampung Sindang Barang. Jadi tadi sekitar 20 menit sebelum sampai di Kampung Sindang Barangnya itu kita mampir dulu nih buat sarapan kan. Karena ada beberapa dari teman kita yang belum sarapan. Nah setelah sarapan itu kita jalan lagi, lanjut lagi. Kampung Budaya Sindang Barang yang beralamat di Jalan Raya Sindang Barang, Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Menurut Pantun Bogor, Kampung Budaya Sindang Barang sudah ada sejak abad ke-12 Masehi, masih termasuk wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dipercaya bahwa masih ada beberapa tokoh masyarakat yang memiliki garis keturunan Raja Pajajaran, seperti Mamak Haji Ali, Eyang Amuk Murugul, Mbah Jamaka, dan Etong Sumawijaya. Semua pemakamannya berada di wilayah Kampung Budaya Sindang Barang. Berdasarkan data yang dimiliki Kampung Budaya Sindang Barang, tercatat ada 78 lokasi situs sejarah peninggalan Kerajaan Pakuan Sindang Barang di Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Situs ini antara lain berupa batu menhir, batu dakon, punden berundak, dan altar pamujaan. Situs sejarah Kerajaan Pakuan ini sendiri baru terungkap pada tahun 2005. Situs ini terungkap setelah masyarakat Sindang Barang kembali melakukan kegiatan serentahun. Di Kampung Budaya Sindang Barang terdapat 8 macam kesenian Sunda yang telah dilestarikan. Di Sindang Barang, setiap 1 tahun sekali diselenggarakan upacara adat serentahun, yaitu upacara ungkap rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan hasil bumi yang diperoleh pada tahun ini, dan berharap hasil panen tahun depan akan lebih baik lagi. Untuk melestarikan kesenian tradisional budaya Sunda, di Kampung Budaya Sindang Barang maka diselenggarakan pelatihan tari dan gamelan untuk anak-anak muda secara gratis oleh Kampung Budaya. Anak-anak muda telah mahir di bidang kesenian masing-masing, maka akan dilibatkan dalam pementasan menyambut tamu yang tentunya akan menambah penghasilan untuk mereka sendiri. Kampung Sindang Barang memiliki persamaan dengan Kampung Adat Baduy. Keduanya memiliki kebudayaan Sunda asli turun-temurun. Pola kehidupan yang sangat khas dari masyarakat Sunda membuat kedua daerah ini memiliki penghormatan yang sangat tinggi terhadap adat dan budaya yang telah diwariskan. Meski begitu, terdapat perbedaan antara kedua kampung adat tersebut. Kampung Baduy masih menggunakan pengobatan dari alam, sedangkan Kampung Adat Sindang Barang telah menggunakan pengobatan modern. Kampung Adat Baduy merupakan kampung adat yang ketat, di mana waktu kunjungannya memiliki aturan, wajib menjaga kelestarian alam, dan dilarang menggunakan gadget. Sedangkan Kampung Adat Sindang Barang lebih terbuka dalam hal itu. Berdasarkan jurnal National Conference of Creative Industry, Sustainable Tourism Industry for Economic Development tahun 2018, Kampung Budaya Sindang Barang mempunyai luas tanah sebesar 8.600 meter persegi dan berada di kaki Gunung Salak dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Setelah sampai di Kampung Sindang Barang, kita langsung menemui Kepala Kampung Sindang Barang, yaitu Abah Makki, dan melakukan wawancara tentang Kampung Sindang Barang.
Sebelumnya atas nama siapa Bapak? Saya Maki Sumawijaya. Sumawijaya. Oke, baik. Bapak di sini sebagai kepala desanya kah atau Kepala kampung ya? kepala kampung ya Pak? Iya. Berapa tahun Bapak, kelahiran tahun berapa Pak? Saya 70. 70. Itu udah 50-an ya? 54 tahun. 54 tahun. Kalau boleh tahu di sini ada berapa kepala keluarga Pak? Di Desa Pasileri ya khususnya ya. Iya, Ya kan warga kita tuh warga Desa Pasileri. 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 Itu lebih kurang ada sekitar 7.000 kakak. 7.000 kakak. Oh, banyak juga ya. Jadi kami tuh kan sempat nyari tahu tentang kampung budaya Sindang Barang ini di media sosial ya Pak. Bener nggak sih Pak kalau kampung ini tuh udah ada dari abad ke-12? Bener. Oh, betul ya? Betul. Oh, berarti udah lama banget ya. Jadi itu bisa dibuktikan dengan hasil penelitian dari FBUI tahun 2006 yang meneliti bukit-bukit berundak yang terdapat di Sindang Barang. Jadi di kita ini ada lebih kurang 33 buah punden berundak. Punden berundak itu fungsinya apa? Sebagai tempat beribadatnya orang-orang agama Sunda zaman dulu. Nah, itu tercantum dalam naskah Pantun Bogor yang menceritakan bahwa undakan-undakan suci di Sindang Barang tempat bertapanya orang-orang agama Sunda artinya. Nah, itu dibuktikan lagi dengan temuan keramik-keramik yang terdapat di punden-punden tersebut. Nah, keramik-keramik yang ditemukan itu berasal dari 3 dinasti, ada dinasti Ming, dinasti Qing, dinasti Song. Itu hasil penelitian dari FBUI ya, tahun 2006. Adapun naskah Babat Pajajaran menceritakan pada zaman kerajaan Pajajaran di Sindang Barang ada keraton, namanya Keraton Surabima, tempat tinggalnya putra mahkota Raja Sunda dan adiknya yang bernama Dewi Kentring Manik Mayang Sunda. Nah, itu sejalan dengan temuan situs yaitu Taman Sri Baginda. Jadi Taman Sri Baginda itu taman kerajaan, masih ada tamannya sampai sekarang. Karena sumber air sucinya juga masih ada, sumber air Jelat Tunda. Berarti di desa Sindang Barang nih suku aslinya apa Pak? Sunda. Sunda ya berarti ya? Di Kampung Sindang Barang. Kampung Sindang Barang. Desanya Pasileri. Untuk sejauh ini Pak, kira-kira itu hanya memang dihuni orang Sunda aja atau udah Oh, sekarang udah banyak pendatang. Udah banyak pendatang dari luar. Karena memang udah lama juga kampungnya ya. Udah padat banget sekarang. Kira-kira gimana sih untuk mungkin Bapak sendiri sekalaku kepala kampung untuk mempertahankan desa adat atau kampung adat Sindang Barang ini? Karena kan seperti kita ketahui kayak ada banyak di luar sana kampung adat yang mulai luntur atau mulai menghilang lah ibaratnya Pak. Ya, salah satu diantaranya kita tetap menyelenggarakan upacara adat Serentahun setiap tahun. Terus upacara adat yang lain seperti tradisi besanan, Prabu Saeng, itu tradisi besanan khas Bogor. Terus ada upacara nyebor yang kita laksanain. Terus ada acara Ngabumbang. Itu kita setiap bulan mulai kita laksanain juga. Dan memberikan pelatihan tari gratis ke anak-anak sekolah di sini, ke anak-anak di sini. Tadi ada apa aja Pak? Ada sarang tahun. Serentahun. Apa tuh Pak? Serentahun itu upacara syukuran hasil panen. Syukuran hasil panen. Oh. Berarti kayak mungkin kayak ngumpul-ngumpul makan bareng gitu atau gimana Pak? Upacaranya banyak, ada 7 hari upacara. Oh, 7 hari ya. Setiap musim panen. Setiap habis panen. Jadi setiap bulan Muharram sih. Nanti ada bisa browsing di YouTube upacara Serentahun Sindang Barang, nanti banyak tuh di situ. Terus tadi ada apa lagi? Tradisi besanan Parabut Saeng. Besanan Saeng. Parabut Saeng. Itu bisa di YouTube juga ada Parabut Saeng Sindang Barang gitu. Itu muncul gambarnya seperti apa.
Kampung Budaya Sindang Barang yang terletak di Desa Pasir Eri termasuk dalam kawasan dengan iklim tropik basah dengan curah hujan rata-rata 399 mm per bulan dan jumlah hari hujan rata-rata 13 hari per bulan. Berjarak hanya 5 km dari kota Bogor, terdiri dari 14 RW dan 54 RT dengan jumlah penduduk mencapai 12.000 jiwa. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah menjadi pengrajin sendal sepatu dan petani. Penduduknya 90% beragama Islam dan masih memegang sistem kekeluargaan yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-harinya. Pengelola Kampung Budaya Sindang Barang, Rusli, menunjukkan kecintaannya terhadap budaya Sunda yang diturunkan oleh para leluhur. Rusli memandu para pengunjung yang datang ke kampung budaya untuk memahami budaya Sunda dan mengikuti kegiatan melestarikan budaya Sunda seperti menumbuk padi, tari daerah, dan lain-lain. Karena papan ini bentuknya lama ya, karena kuat sebelum kita lahir udah ada. Jadi kalau misalnya untuk renovasi atau apa, hanya renovasi atap-atap ininya sebenarnya aslinya seperti ini. Iya. Nah, karena kita kasih gini supaya apa? Supaya bertahan ya Pak. Jadi nggak ada renovasi yang melebihi kapasitas yang selalu memodern. Inilah hasil rumahnya. Anda nanti kakak bisa lihat rumah yang di atas, foto-foto, lumbung padi, silakan. Kayak gitu. Yang rumah di atas juga sama berarti kayak gini juga sama. Pak? Maksudnya kayak nggak ada warga yang benar-benar menghuni punya tempat. Enggak, hanya karyawan aja. Karyawan yang ya? bisa mensekuriti di sini supaya tidak punah dengan perawatan-perawatan tersebut, gitu kan. Jadi kalau misalnya asli orang sini, rumahnya udah gede-gede. Ya. Karena sumber daya manusianya adalah petani dan mereka merintis dari bawah sampai dia panen, ya rumahnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau ini harta benda peninggalan orang Bogor. Makanya kalau petani sini kalau ngeliat rumah ini sedih. Dulu saya pernah ngalami seperti itu. Upaya lain yang dilakukan Kampung Budaya Sindang Barang adalah dengan mengembangkan program pembelajaran tradisi Sunda. Di sana, pengunjung dapat belajar tentang sejarah Sunda, pengenalan bangunan rumah adat, dan permainan tradisional. Kegiatan Sawengi di Sindang Barang juga memungkinkan pengunjung untuk tinggal dan menginap selama beberapa hari di kampung budaya untuk merasakan pengalaman menjadi orang Sunda dan mengikuti adat istiadat serta kebudayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kampung Budaya Sindang Barang telah berupaya keras dalam mempertahankan budaya Sunda yang kaya dan beragam. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pengelola kampung budaya, tapi juga oleh masyarakat setempat yang masih memiliki rasa gotong royong untuk mempertahankan budaya Sunda yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang. Dalam karyanya, Newspaper and Pressure on Environmental Issue, Yayan Sopyan menunjukkan bahwa degradasi budaya dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Dia juga menemukan bahwa degradasi budaya dapat berdampak pada perubahan dalam sistem kewarisan adat dan hukum waris tradisional. Pada pasal 18B ayat 2 mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak wilayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Meski sudah ada sejak abad ke-12 Masehi, Sindang Barang yang sebelumnya merupakan kampung adat mulai menurun eksistensinya. Hingga sebelum tahun 2006, Sindang Barang yang sebelumnya mengalami degradasi budaya mendapat perhatian pemerintah Kota Bogor. Pada pertengahan tahun 2006, Kampung Budaya Sindang Barang yang mulai dibangun guna pelestarian adat dan budaya Sunda
Namun kini sudah semakin sedikit pemuka adat dan generasi penerus yang semakin sulit untuk melanjutkan budaya ini. Kegiatan dari remaja-remaja di sini kira-kira ada nggak? Terlibat kalau upacara, mereka jadi panitia, jadi peserta juga. Karena kalau lagu upacara setiap tahun tuh dari RW 1 sampai RW 14 ikutan semua. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari perubahan gaya hidup hingga minimnya minat generasi muda untuk melestarikannya. Kita waktu wawancara dengan Abah Maki, beliau banyak menceritakan dari awal sejarah Kampung Sindang Barang abad ke-12 sampai sekarang, hukum istiadat, upacara tahunan, dan bahkan sampai ke kehidupan sosial masyarakatnya. Kita tuh di sini belajar banyak banget sih dari Abah Maki. Dari Kampung Sindang Barang ini kita belajar bahwa ternyata kampung adat di sekitaran Jabodetabek ini masih ada yang tetap dilestarikan sampai sekarang gitu. Kalau teman-teman lihat footage-footage sebelumnya, itu tuh benar-benar kampung adatnya tuh kayak berasa adatnya gitu loh. Bahkan dilihat dari bangunannya, terus dari atapnya yang masih terbuat dari kayak serabut-serabut kayu gitu. Dan yang paling bikin emes sih sama sejarahnya sih. Teman-teman bayangin aja dari abad 12 sampai sekarang dan itu masih bertahan. Makanya penting banget buat kita lestarikan budaya kita. Di sini tuh bangun-bangunannya seperti rumah, ada istiadatnya masih sangat lestari ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Ini mulai dari zaman dulu ya begini, terus dari sampai sekarang, dari abad 12 sampai sekarang masih lestari seperti ini dan masih digunakan. Jadi bisa kita lihat bahwasanya perlu menjaga kelestarian adat istiadat kita sampai nanti anak cucu kita masih bisa menikmati betapa indahnya adat istiadat kita. Lokasi-lokasi yang dahulu digunakan untuk upacara adat kini banyak yang tidak terpelihara. Situs-situs tersebut bahkan beberapa diantaranya mengalami kerusakan. Hal ini menambah kesan bahwa tradisi ini mulai dilupakan. Padahal lokasi-lokasi ini bukan hanya sekedar tempat, tapi juga simbol dan saksi bisu dari sejarah panjang suatu budaya. Terakhir, jumlah pemuka adat yang semakin sedikit juga menjadi indikator yang mengkhawatirkan. Pemuka adat merupakan penjaga tradisi dan sumber pengetahuan mengenai tata cara serta makna dari setiap upacara adat. Dengan melihat indikator-indikator tersebut, penting bagi kita untuk memulai memperhatikan dan melestarikan kembali upacara adat. Kata-kata hari ini. Kata-kata buat Kampung Sindang Barang. Melelahkan tapi worth it. Capek tapi seru. Adem, keren, bikin excited. Hijau banget. Jadi pengen tinggal di sini. Jauh tapi the best. Bikin nyaman. Hari ini menyenangkan banget. Pokoknya recommended banget. Sejuk, hijau, nyaman, ngangenin. Buat kalian semua datang ke sini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.